semeton ting jebak jagat Bali lan Nusantara. Semoga rahayu, damai senantiasa di hati dan jagat ini. Kali ini saya membahas tentang penyakit. Penyakit yang ada di jagat ini. Bagaimana sejarahnya terjadi penyakit secara gaib, yang pada akhirnya seseorang bisa sakit tanpa terdeteksi oleh alat-alat medis. Saya buka dulu sejarah terjadinya suatu penyakit. Dalam pemanfaatan pengangge aksara, itu otomatis aksara suci. Jika para Balian mampu memanfaatkannya, menggunakannya dengan baik, sudah otomatis energi-energi yang ada di alam ini akan menyatu di dalam tubuhnya dengan pengucapan-pengucapan mantra dengan aksara suci itu, memberikan energi yang positif, energi yang baik yang dianugerahi oleh Sang Yang Pencipta. Tetapi ini kebalikannya. Seseorang yang mempelajari aksara pengangge aksara ini, yang biasanya dipergunakan untuk Balian pengiwe atau kiwe, itu adalah kiri. Dia mempelajarinya dengan begitu telaten, ketekunan, sehingga dia bisa menguasai ajaran tersebut yang sebagai tujuan seperti tujuannya beliau Dewi Durga. Nah, itulah sejarahnya dulu. Yang untuk membencanai orang, menyakiti orang, sehingga orang yang dituju menjadi sakit. Dahulu kala, seorang dewi yang berada di sorga loka, sangat cantik parasnya, sangat anggun, yang beliau bernama Dewi Parwati. Beliau adalah suami Dewa Siwa, yang bisa disebut juga Dewi Uma. Karena suatu ketika Dewi Parwati mempunyai kesalahan atau melenceng, akhirnya murkalah Dewa Siwa. Sangat marah. Akhirnya Dewi Parwati dikutuk menjadi Dewi Durga yang begitu menyeramkan, muka menyeramkan, wajah menyeramkan, dan sebagainya. Dan diberikanlah tempat di pura dalam yang dekat dengan kuburan. Nah, begitulah ceritanya. Setelah dikutuk dan dikasih tempat di pura dalam, sehari-hari beliau hanya makan mayat manusia. Dan hari demi hari berjalan, tidak ada orang meninggal lagi. Sehingga Dewi Durga sangat kasihan karena tidak bisa menyambung hidupnya. Akhirnya Dewi Durga menemui dan memohon kepada Dewa Brahma. Dengan kepiluannya, dengan keadaannya seperti begitu, akhirnya Dewa Brahma tergugah hatinya, memberikan anugerah apa yang dia mohon. Nah, setelah itu
Batara Brahma tidak sampai hati. Akhirnya diberikanlah energi-energi yang bagus dan dikasihlah suatu syarat. Bahwa boleh membuat suatu penyakit atau epidemi atau wabah jika ini syaratnya Dewa Brahma, manusia melenceng dari kaedah atau aturan niskala, tidak berdoa kepada beliau, tidak tahu akan jati dirinya, dan selalu melenceng. Itulah yang dikasih penyakit dari Dewi Durga. Sehingga Dewi Durga dapat makanan untuk menyambung hidupnya. Nah, begitulah ceritanya. Bagaimana jika kita bisa terhindar dari wabah tersebut? Maka dari itu kita tetap memohon kepada beliau, memohon kepada beliau tentang kesalahan yang sudah kita perbuat, dan otomatis kita selalu tetap berdoa setiap hari, memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Karena ajaran Siwa adalah ajaran Dharma, ajaran kebaikan. Jika kita menjalankan kebajikan di jagat ini, sudah barang tentu beliau akan melindungi, terlindung dari wabah penyakit yang menyeramkan, terlindung dari sakit, dan diberikan kedamaian di hati. Jika kita melenceng dari Dharma atau kebaikan, maka kita akan dikasih pelajaran. Nah, dari cerita itulah saya bisa simpulkan, jalankanlah tugas sebagai manusia. Kewajiban kita untuk memohon, kita hanya bisa sebagai manusia memohon, berdoa kepada beliau agar mendapatkan kedamaian di hati dan jagat ini. Nah, begitulah. Kali ini saya bahas tentang hal tersebut. Semoga bermanfaat. Kirang langkung lunas ampur, sinap ditiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Dalam penyalahgunaan pengangge aksara, apa yang akan terjadi? Nah, silakan simak atau tonton video berikutnya. Suksemo.